Baik, selamat datang kembali di video perkuliahan mata kuliah pemrograman komputer. Oke, baik, jadi pada pertemuan video kali ini ya saya akan menjelaskan mengenai fungsi solver. Ini solver nanti seperti apa penerapannya ya nanti akan saya jelaskan ya. Dan untuk contoh kasusnya ini saya akan mencoba untuk memberikan contoh kasus yang sederhana dulu untuk video kali ini ya biar kalian bisa mempelajari atau memahami dari konsep dasar solver itu sendiri. Oke, baik. Solver itu sendiri adalah merupakan salah satu fungsi ya, yang ada di program spreadsheet ya baik itu Excel maupun LibreOffice yang mana fungsinya untuk mencari sebuah solusi ya, sebuah solusi dari sebuah permasalahan atau fungsi, serta bisa juga untuk mencari nilai optimum ya dari sebuah fungsi juga atau sebuah permasalahan. Nah, jadi untuk fungsi solver ini fungsi sangat banyak sekali. Namun dalam video kali ini saya akan memberikan dua contoh, yaitu yang contoh yang pertama ini adalah pada kasus sebuah investasi. Oke, baik, saya langsung saja untuk contoh kasusnya ya. Ini ada sebuah kasus seseorang mempunyai uang 10.000 dan orang tersebut ingin investasi pada dua penawaran yang mana masing-masing penawaran memberikan bagi hasil sebesar 12 dan 8% untuk lama investasi 1 tahun. Ya, kemudian orang tersebut ingin ya mendapatkan bagi hasil di akhir tahun itu sebesar Rp1.000. Maka dia harus menginvestasikan berapa uangnya agar bisa mendapatkan hasil dari hasil Rp1.000 itu. Berapakah nilai yang harus diinvestasikan pada masing-masing penawaran. Jadi kita bisa menggunakan fungsi solver. Yang pertama adalah kita harus mengubah kalimat kasus ini menjadi sebuah data matematis ya. Jadi ini saya susun dalam bentuk tabel. Ini ada investasi awal, bagi hasil dan hasil. Nah, investasi awal 0 jumlah ya, jumlah investasi bagi hasil tawaran 1 12%, tawaran 2 8%. Ini hasilnya ya saya kalikan ya, investasi awal kali bagi hasil kemudian jumlah hasilnya. Tapi yang diminta adalah ini ya, saya ingin mendapatkan hasilnya Rp1.000. Hasilnya adalah Rp1.000. Kemudian nilai uang saya total itu ada 10.000. Jadi ini kita ada kondisi batasnya ya, yaitu uang maksimal adalah 10.000. Oke, kita langsung saja mengaktifkan fungsi solver ya dengan klik tools kemudian pilih solver. Ini saya hapus dulu aja ini. Jadi langkah yang pertama yang harus kita cari di sini adalah target cell, yaitu target atau lokasi di mana nilai yang akan kita rubah itu berada di mana. Ya, target cellnya itu adalah nilai hasil, yaitu nilai ini ya, sel D17. Target selnya adalah nilai hasil itu sendiri yaitu sel D17. Kemudian nilai yang kita harapkan itu berapa? Ini ada nilai maksimum, nilai minimum, atau nilai value of, atau nilai sama dengan berapa. Ini kita pilih ini ya, nilai value of nya kita isi, nilai yang diharapkan adalah 1000. Kemudian di sini ada opsi atau ada permintaan changing cells, yaitu ini maksudnya adalah letak di mana angka-angka yang bisa kita rubah. Yaitu yang ditanyakan adalah ya berapa nilai investasi pada masing-masing penawaran ya. Jadi nilai investasi awal di sini ya berapa nilai di investasi 1 dan investasi tawaran 2 agar hasilnya mendapatkan 1000. Yang kita pilih adalah sel B15 dan B16.
Nah, ini sudah sama, ini caranya hampir sama dengan fungsi goalseek ya. Kemudian di sini ada tambahan lagi yaitu limiting conditions atau kondisi batas. Nah, kondisi batas di sini adalah kita harus bisa memahami soalnya ya, memahami permasalahannya. Kira-kira kondisi batasnya itu apa? Dalam hal ini, dalam kasus ini adalah kondisi batasnya adalah jumlah uang. Nah, jumlah uangnya adalah 10.000, maka kita akan pilih sel di mana jumlah uang itu berada. Sel reference-nya berada di sel B17 yang merupakan jumlah dari nilai investasi di tawaran 1 dan tawaran 2. Kemudian nilainya itu berapa? Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Nilainya ini adalah kondisi batas ya, bisa kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, atau integer atau binary. Kita pilih sama dengan ya, karena memang nilainya itu totalnya adalah 10.000, saya isi value-nya 10.000. Nah, kemudian sebelum kita klik solve, kita harus cek dulu di option ya, option kita cek, kita harus memilih ini ya, solver engine-nya adalah LibreOffice Linear Solver karena fungsinya fungsi linear ya. Kita pilih ini LibreOffice Linear Solver dan kita klik semua settingannya di sini ya. Ketika ini kita klik semua, kita klik OK. Selanjutnya kita sudah yakin tidak ada yang salah, kita klik solve. Maka solving successfully finished. Kita klik result. Maka di sini jangan lupa untuk di save. Maka di sini adalah investasi awalnya di tawaran 1 5.000, tawaran 2 5.000, maka nilai harga adalah 1.000. Oke, baik, tadi kita sudah mencoba untuk contoh 1 ya terkait kasus investasi. Kita mencoba contoh 2 yaitu mencari nilai maksimum dari sebuah fungsi. Jadi di sini ada sebuah kasus ya. Maksudnya di sini adalah diketahui sebuah fungsi tujuan fxy-nya itu sama dengan 4x ditambah 7y. Nah, yang mana dari fungsi tujuan ini ada fungsi kendala yaitu x plus 2y itu kurang dari sama dengan 8, nilai x-nya itu harus lebih dari sama dengan 0, nilai y-nya adalah lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan ini adalah cari nilai x dan y optimum dari fungsi tujuan tersebut. Yang pertama adalah kita mendefinisikan cetak proses dalam sebuah fungsi matematika ya, biar bisa dibaca oleh program spreadsheet. Yang pertama adalah kita ketik nilai x-nya, yaitu kita isikan angkanya dulu sama dengan 0, y juga sama dengan 0. Kemudian ini adalah fungsi batas ya. Fungsi batasnya adalah di sini x plus 2y ya, x plus 2y nilainya kurang dari sama dengan 8, yaitu x plus 2y ya sudah itu nanti sama dengan 8. Nah, kemudian kita ketikkan fungsinya di sini, fungsi 4x plus 7y. Nah, saja fungsinya 4x ditambah 7 kali y itu 17. Jadi nanti kita akan mencari nilai optimumnya ya, nilai optimum dari fungsi ini berdasarkan 3 kondisi batas ini. Nah, ini kondisi batas yang berupa berupa persamaan. Di sini saya masukkan di sini datanya biar bisa dibaca nanti oleh fungsi solver. Kita aktifkan fungsi solver ya, terus klik solver. Ini kita hapus dulu, ini masih mengikuti contoh kasus yang pertama tadi. Ini target selnya adalah lokasi hasil akhir ya, nilai optimum itu berada yaitu di lokasi B19 ya, di sini. Klik di sini B19. Kemudian nilai yang dicari adalah nilai optimum atau nilai maksimum. Kita klik aja di sini nilai maksimum. Tanpa perlu mengisi di sini ya, karena yang kita cari adalah nilai maksimum. Kemudian by changing cell-nya
Yang dipilih adalah nilai X dan Y. Nilai X dan Y di sini. Kemudian untuk limiting conditions adalah 3 kondisi batas ini harus kita masukkan. Yang pertama adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Kita pilih letak di mana fungsi X dan 2Y nya, X plus 2Y nya berada. Di sini ya, X plus 2Y di sini nilainya adalah kurang dari sama dengan 8. Kita masukkan ke 8. Kemudian yang kedua, nilai X lebih dari sama dengan 0. Ya, pastikan sel di mana nilai X itu berada, sel B16. Nilainya adalah lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah nilai Y. Nilai Y, ya kita klik nilai Y-nya. Di sini nilainya adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk fungsi solver itu sendiri, dia bisa memberikan banyak sekali kondisi batas. Bisa lebih dari 1. Dan jangan lupa optionnya kita cek. Karena kita di sini adalah linear ya. Kita klik ini LibreOffice Linear Solver. Settingnya kita pastikan lagi. Ya, ketika sudah terpilih, kita klik solve. Nah, hasilnya adalah 32. Maka fungsi ini, ya, fungsi 4x plus 7y dengan 3 kondisi batas ini bisa memberikan nilai optimum sebesar 32 ya, dengan nilai X sama dengan 8 dan Y sama dengan 0. Itu adalah contoh penggunaan fungsi solver ya untuk mencari nilai optimum secara sederhana. Jadi ini oke, baik. Itu dari saya sudah menyampaikan ya 2 contoh kasus dari penggunaan solver untuk kasus-kasus yang masih dalam dalam tingkat yang sederhana. Baik, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas untuk contoh kasus yang lebih rumit lagi. Baik, untuk video kali ini ya cukup.